ketemu lagi masih sama Bu Rini ya. Kita sekarang akan lanjutkan materi hukum dasar kimia kita yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap milik Proust. Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Sehingga seperti yang kalian ketahui bahwa senyawa itu adalah gabungan dari dua atau lebih unsur dengan menggunakan perbandingan tertentu dan terjadi karena adanya reaksi kimia. Nah, sekarang kita akan mempelajari maksud dari hukum perbandingan tetap milik Proust ini seperti apa. Oke, kita lanjutkan di sini. Seandainya di sini ada unsur, dimana di sini misal ada unsur karbon. Ada unsur karbon di sini, sebentar. Oke. Di sini ada unsur karbon yang kemudian dia bereaksi dengan oksigen untuk dapat menghasilkan senyawa karbon dioksida. Oke, kita ambil contoh. Kita di sini nanti akan mengkaitkan hukum perbandingan tetap Proust dan juga hukum kekekalan massa milik Lavoisier. Sebagai contoh, misal karbon yang kita reaksikan di sini sebanyak 3 gram. Oke, karbonnya sebanyak 3 gram. Kemudian oksigen yang kita reaksikan sebanyak 8 gram. Maka massa karbon dioksida yang nanti terbentuk sebanyak berapa, gitu ya. Nah, ternyata di sini berdasarkan hukum kekekalan miliknya Lavoisier, ketika karbonnya bereaksi 3 gram, kemudian gas oksigennya bereaksi 8 gram, maka karbon dioksida yang akan dihasilkan nantinya adalah sebanyak 11 gram. Oke, kita ambil contoh lagi. Misal, di sini ada karbon yang direaksikan sebanyak 6 gram, oksigen yang direaksikan sebanyak 16 gram, maka karbon dioksida yang dihasilkan itu sebanyak 22 gram. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat perbandingan karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida itu sebetulnya berapa, gitu ya. Kalau kalian lihat di sini, kalian perhatikan karbon dan oksigen bereaksi menghasilkan karbon dioksida. Ternyata di sini tidak ada sisa zat reaksi. Di sini ternyata berdasarkan hukum kekekalan Lavoisier, massa sebelum dan setelah reaksi adalah sama, gitu ya. Nah, sini akan coba dikasih keterangan Brenny dulu. Ini dikasih garis, di sini kita kasih tulisan perbandingan. Kita nanti akan lihat perbandingannya bagaimana, gitu ya. Oke, sekarang misal supaya lebih jelas Brenny kasih contoh lagi. Seandainya di sini ada 6 gram karbon yang direaksikan, sementara oksigen yang direaksikan di sini ada 20 gram. Dari hasil reaksi ini, ternyata karbon dioksida yang dihasilkan adalah 22 gram. Nah, dia masih memiliki sisa gas oksigen. Sisa gas oksigennya sebanyak berapa? Ternyata di sini ada sisa gas oksigen sebanyak 4 gram. Sekarang kita akan mulai untuk membuat perbandingannya. Kalau kalian perhatikan, yang pertama, 3 gram karbon bereaksi dengan 8 gram oksigen. Hasilnya adalah 11 gram karbon dioksida tanpa ada sisa. Artinya, kedua unsur ini bereaksi sempurna. Begitu juga dengan tahapan yang kedua. Pada contoh yang kedua, karbon yang bereaksi sebanyak 6 gram, oksigen yang bereaksi sebanyak 16 gram. Karbon dioksida yang dihasilkan berapa? 22 gram juga tanpa ada sisa. Maka karbon dan oksigen bereaksi sempurna. Nah, lalu sekarang untuk contoh yang ketiga, karbon yang direaksikan 6 gram, hanya oksigennya sekarang yang dilebihkan, yaitu 20 gram.
Sehingga karbon dioksida yang dihasilkan adalah 22 gram dengan masih memiliki sisa oksigen yang tidak bereaksi 4 gram. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah bahwa pada saat terjadi reaksi kimia, kedua zat yang bereaksi tidak harus selalu habis semua. Bisa saja salah satu dari zat yang direaksikan ternyata dilebihkan masanya, sehingga dia ada yang tidak bereaksi. Contohnya adalah yang nomor 3 ini, di mana oksigen saat setelah reaksi terjadi masih punya sisa 4 gram. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbandingan antara karbon dan oksigen pada senyawa CO2 adalah 3:8. Kenapa kok bisa 3:8? Yuk kita amati sekarang. Yang paling gampang adalah yang nomor 1. Karena dia habis semua bereaksi tanpa meninggalkan sisa. Otomatis di sini dengan jumlah karbon sebanyak 3 gram dan oksigen 8 gram akan diperoleh karbon dioksida 11 gram. Pengertiannya kedua zat yang bereaksi ini atau kedua unsur yang bereaksi ini pas habis bereaksi. Reaksi berlangsung sempurna tanpa meninggalkan sisa. Maka dengan kata lain, karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Lalu perhatikan yang kedua. Yang kedua di sini kalian lihat ya, yang kedua di sini tadinya ini 3 gram. Contoh yang kedua karbonnya itu naik jadi 2 kali dari yang pertama. Lalu perhatikan oksigennya. Oksigennya tadinya 8. Contoh yang kedua dia juga naik 2 kali dari yang pertama. Berarti di sini 6:16. Harusnya kan seperti itu Bu perbandingannya. Iya, 6:16. Kalau ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, maka ketemunya adalah 3:8. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita cek lagi untuk contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, Bu, kenapa contoh yang ketiga di sini kok dia ada sisa? Mari kita perhatikan lagi. Contoh yang ketiga, karbonnya di sini 6 gram. Ini 2 kali dari karbon yang pertama. Sementara oksigennya 20 gram. Padahal kalau karbon yang bereaksi itu adalah 2 kali dari perbandingan mula-mula, maka oksigennya harusnya juga 2 kali dari mula-mula. Supaya kelihatan, boleh dibedakan. Nih, ini 2 kalinya. Tapi di oksigen ini tidak 2 kalinya, ini 2 kali lebih. Nah, kita ambil yang bereaksi berarti 2 kalinya saja. Kalau ini 6 gram, berarti oksigen yang diperlukan berapa untuk bisa bereaksi? Dia hanya membutuhkan 16 gram. Oke, dia hanya butuh 16 gram supaya bisa bereaksi. Maka karbon dioksida yang dihasilkan adalah 6 gram ditambah 16, ketemunya 22 gram. Lalu yang 4 gram ini apa? 4 gram itu adalah sisa dari oksigen. 20 kurangi 16, sisanya 4 gram. Sehingga disimpulkan di sini bahwa perbandingan antara karbon dan oksigen adalah 3:8. Oke, bagaimana? Sudah jelas? Nanti akan Bu Reni beri latihan lagi supaya kalian lebih memahami lagi maksud dari hukum perbandingan tetap milik Proust.